Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para habaib, para kiai, para guru, seluruh pengurus dari Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariat Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada kesempatan malam hari ini dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh keluarga besar Markas Syariat, teristimewa segenap para pengurus Yayasan Markas Syariat, teristimewa untuk segenap Dewan Guru yang selama ini dengan tekun telah bekerja keras membimbing dari para santri kita yang ada di MS, dan juga teristimewa untuk seluruh para santri yang selalu setiap hari menimba ilmu pengetahuan di Markas Syariat. Kita sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, begitu juga untuk kepada para wali santrinya dan seluruh keluarga besar. Siapa saja yang berada di Markas Syariat ini, sekali lagi kita sampaikan penghargaan yang antum pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah secara bersama-sama menggelar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dari kota suci Makkah ini saya selaku pendiri sekaligus juga pembina daripada Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariat ingin mengingatkan dan mewasiatkan baik untuk diri saya maupun segenap Dewan Guru, dan teristimewanya untuk segenap para santri melalui peringatan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam pada malam hari ini, yaitu tepat di malam 12 Rabiul Awal. Ayo sama-sama jangan pernah ragu dan jangan pernah setengah-tengah untuk mencintai Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam adalah makhluk yang paling berhak untuk kita cintai yang ada di semesta alam ini. Jadi cintai Nabi sebagaimana mestinya, junjung kita punya Nabi sebagaimana mestinya, dan bela kita punya Nabi dengan harta benda dan jiwa raga. Jangan pernahkan siapapun menistakan, melecehkan Nabi kita yang tercinta, Nabi kita yang sangat-sangat suci dan mulia, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang terpenting lagi adalah kalau kita betul-betul cinta Nabi, untuk menunjukkan cinta Nabi tidak cukup hanya sebatas mengucapkan dengan kata-kata, tidak cukup hanya dengan membaca salawat, tidak cukup hanya dengan memuji-muji kita punya Nabi, tapi ada hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa di samping itu semua kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, yaitu semua yang diajarkan oleh Nabi kita amalkan, jalankan. Nah, itu bukti asli kalau kita cinta kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting kalau bicara tentang menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, karena Nabi adalah manusia yang berakhlak paling mulia di semesta alam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasul, adalah orang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Wa innaka, sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang sangat agung atau memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, karena Nabi kita adalah manusia yang sangat mulia, bahkan misi kenabian yang dibawa oleh beliau, visi misinya adalah untuk penyempurnaan akhlak. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal
akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi saya ingin ingatkan pada malam hari ini kepada seluruh santri tercinta yang ada di Markas Syariat. Nah, jangan lupa semuanya ingat bahwa visi misi yang dibawa, visi misi kenabian yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad SAW adalah penyempurnaan akhlak. Artinya, kenapa kita sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan membayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Nah, kenapa kita diharamkan untuk melakukan aneka ragam kemunkaran dan kemaksiatan? Supaya akhlak kita mulia. Nah, jadi tujuan daripada semua apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah agar kita berakhlak mulia. Maka itu para santri MS wajib berakhlak mulia. Nah, perhatikan, jadi percuma kita menimba ilmu sedalam lautan setinggi gunung kalau kita tidak punya akhlak karimah. Nah, maka itu kepada para santri Markas Syariat, nah, saya amanatkan betul, itu anda-anda yang tinggal di Markas Syariat ini, teristimewanya adalah para santri, muliakan akhlak kita, jaga akhlak yang mulia. Nah, jadi kita jaga bagaimana akhlak, kita pelajari melalui dewan guru kita, para habaib kita, ulama kita yang rutin mengajar di Markas Syariat. Kita belajar kepada mereka-mereka bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah, bagaimana akhlak kita kepada Al-Quranul Karim, bagaimana akhlak kita kepada ajaran Islam, bagaimana akhlak kita kepada para habaib dan para ulama. Dan yang tidak boleh kita lupa, yang sangat istimewa, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua, kepada ibu, kepada bapak. Nah, bagaimana akhlak kita kepada kakek, kepada nenek, kepada paman, kepada bibi. Bagaimana akhlak kita kepada keluarga. Nah, bagaimana akhlak kita kepada kerabat, kepada sahabat, kepada tetangga. Akhlak. Nah, jadi akhlak, saudara, adalah hal yang wajib untuk bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, mudah-mudahan santri-santri Markas Syariat bisa menjaga amanat ini. Jangan ada yang keluar dari Markas Syariat, jangan ada lulus daripada Markas Syariat kecuali membawa akhlak yang mulia, tentunya dengan ilmu yang manfaat. Karena kalau banyak ilmu nggak punya akhlak, ilmunya tidak manfaat itu. Dan Nabi sendiri mengajarkan kepada kita semua untuk berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Maka itu saya ingatkan sekali lagi, kalau ilmu memanfaat, jaga akhlak, muliakan akhlak. Jadi tunjukkan bagaimana supaya akhlak mulia menjadi ciri khas daripada pondok pesantren Markas Syariat. Nah, termasuk akhlak kita di dalam kepedulian kepada sesama. Ada orang susah kita bantu, ada orang butuh pertolongan kita tolong, ada orang yang menderita, bagaimana cara kita menyelamatkan dia dari penderitaannya. Itu akhlak. Bagaimana kita akhlak juga kepada lingkungan. Jangan merusak hutan, jangan merusak perkebunan, jangan merusak yaitu keindahan alam yang ada di sekitar kita. Itu akhlak. Nah, karena itu sekali lagi, ayo sekali lagi semuanya, saya ajak santri-santri Markas Syariat, keluarga berkas Markas Syariat semua untuk melakukan revolusi akhlak. Jadi sebelum kita melakukan revolusi akhlak, keluar revolusi akhlak dulu yang ada di Markas Syariat ini. Setelah itu kita tularkan kepada masyarakat. Bagaimana kita melakukan revolusi akhlak untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan insya Allah doakan besok pagi saya sekeluarga dari kota suci Makkah akan ziarah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah untuk bisa ziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga bersilaturahim kepada masyarakat Indonesia yang ada di Madinah, sekaligus juga untuk berpamitan. Nah, karena saya sekeluarga insya Allah dalam waktu dekat akan kembali ke tanah air dan akan berkumpul bersama seluruh santri yang ada di Markas Syariat. Nah, jadi doakan terus, mudah-mudahan perjalanannya aman, berkah, selamat, dan insya Allah menjadi audah mansurah, thayyibah, mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti sepulang dari kota suci Madinah baru akan kita umumkan kapan waktu yang tepat. Insya Allah kita akan kembali ke Indonesia. Nah, itu saja kepada seluruh dewan guru yang ada, yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka, nah, supaya tetap tekun mendidik dari para santri kita. Dan kepada anak-anak saya semuanya, Habib Muhammad Al-Attas, kemudian Habib Hanif Al-Attas, begitu juga Habib Alwi bin Sumit,
Begitu juga putri-putri saya semua yang ada di markas syariat ataupun yang ada di tempat lainnya, Syarifah Rufaidah, Syarifah Humaira, Syarifah Zulfa, Syarifah Najwa, Syarifah Mumtaz. Nah, semuanya untuk tetap bersatu, bekerja sama bagaimana kita memajukan dan memakmurkan, yaitu pesantren agrokultural markas syariat menjadi pesantren yang diridhoi Allah, pesantren yang menjadi benteng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, begitu juga kepada cucu-cucu saya yang tercinta. Nah, siapa yang hadir pada saat ini? Mana? Sayyid Ahmad Bafaraj, kemudian Sayyid Abu Bakar Al-Attas, Sayyid Faqih Abdurrahman Faqih Al-Attas. Nah, begitu juga si kembar Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Nah, begitu juga Syarifah Maryam, Syarifah Hasanah. Semuanya mudah-mudahan semua keluarga, begitu juga para santri tercinta senantiasa sehat walafiat. Itu saja amanat yang bisa saya sampaikan dari kota suci Makkah. Selamat yaitu menjalankan peringatan Maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini mendapatkan limpahan rahmat, salawat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai hamba Allah yang cinta kepada Nabi, yang siap mengorbankan apa saja untuk membela kemuliaan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad akhir anbiya, termulia dan terpercaya.